Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GM dimanapun berada. Hari ini bersama Kak Siska kita akan belajar materi biologi kelas 9 yaitu bioteknologi. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube TBP Gajah Mada. Hari ini kita akan pelajari tentang materi kelas 9 yaitu bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup sebagai komponen untuk menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan akan dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bioteknologi itu ada berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pertanian, kemudian yang kedua ada bidang peternakan, yang ketiga ada dalam bidang kedokteran atau kesehatan, yang keempat bidang pembuatan makanan. Hari ini kita akan mempelajari bioteknologi yang berperan dalam pembuatan makanan. Tempe adalah makanan yang terbuat dari kedelai. Proses pembuatan tempe yaitu perendaman kedelai, kemudian perebusan kedelai. Setelah dingin, kedelai akan ditambahkan ragi tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae inilah yang mengubah kedelai menjadi tempe. Yang kedua, roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari tepung, gula, air, garam, dan ditambahkan khamir Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini akan mengalami fermentasi alkohol sehingga menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Karbon dioksida digunakan untuk membuat roti menjadi lebih mengembang. Yang ketiga, yogurt. Yogurt terbuat dari fermentasi susu. Proses pembuatan yogurt yaitu pertama, susu dipanaskan atau disebut proses pasteurisasi. Setelah dingin, kemudian ditambahkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Setelah itu ditunggu 3-4 jam agar terjadi fermentasi asam laktat yang mengubah susu menjadi yogurt. Yang keempat, keju. Keju merupakan makanan yang terbuat dari endapan susu atau kasein. Proses pembuatan keju diawali dengan pasteurisasi, kemudian setelah dingin ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Asam laktat akan mengumpalkan protein sehingga menjadi dadih susu yang masih lunak. Agar lebih sempurna, ditambahkan enzim renin sehingga dadih susu tadi menjadi padat. Kemudian dihilangkan airnya dengan cara dipres dan dipadatkan lagi sehingga terbentuklah keju. Yang kelima, kecap. Kecap adalah bahan makanan yang terbuat dari kedelai hitam. Proses pembuatan kecap dibantu oleh jamur Aspergillus wenti atau Aspergillus oryzae. Yang keenam yaitu nata de coco. Nata de coco terbuat dari air kelapa yang ditambahkan dengan bakteri Acetobacter psillinum. Yang ketujuh yaitu tape. Tape merupakan makanan yang terbuat dari ketela maupun ketan. Ketela atau ketan akan mengalami proses fermentasi sehingga menjadi tape yang dibantu oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Jadi pembuatan tape maupun roti itu memanfaatkan ragi Saccharomyces cerevisiae. Yang kedelapan, oncom. Kalian pernah mendengar oncom apa tidak? Oncom merupakan makanan khas yang berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Oncom adalah makanan yang terbuat dari bungkil kacang tanah, yang dalam proses pembuatannya dibantu oleh jamur Neurospora cytophylla atau Neurospora crassa. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang peran bioteknologi dalam proses pembuatan makanan. Meliputi sebagai berikut. Bahannya yaitu kedelai, jamur yang berperan Rhizopus oryzae, hasilnya adalah tempe. Kemudian tepung dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan roti. Kemudian susu dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus akan menghasilkan yogurt. Kemudian bahannya sama juga yaitu susu, bakteri yang digunakan pun sama yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus akan menghasilkan keju.
Tadi untuk menghasilkan keju perlu ditambahkan enzim renin dulu agar mengendap. Kemudian yang kelima ada kedelai hitam. Bahannya nanti dibantu oleh jamur Aspergillus wenti atau Aspergillus oryzae akan menghasilkan kecap. Kemudian air kelapa dibantu oleh bakteri Acetobacter pseudomonas akan menghasilkan nata de coco. Kemudian singkong atau ketan dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan tape. Dan yang terakhir, bungkil kacang tanah dibantu oleh jamur Neurospora cytophylla akan menghasilkan bahan makanan yang disebut oncom. Adik-adik, sekarang kita mulai latihan soal dulu ya. Nah, ini soal yang pertama. Roti dibuat dengan menggunakan bantuan mikroba A. Saccharomyces cerevisiae, B. Lactobacillus bulgaricus, C. Acetobacter pseudomonas, D. Neurospora cytophylla. Ayo yang mana kira-kira adik-adik? Yang betul yang A, yaitu yang Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, makanan yang dihasilkan dari susu dengan bantuan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus adalah A. Tempe, B. Yogurt, C. Roti, D. Tape. Jawabannya apa adik kira-kira? Jawaban yang benar adalah yogurt. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat adik-adik. Dan jangan lupa untuk terus nonton video-video yang lain yang ada di channel YouTube GM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.